My first commissioned video intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 3119057. Saya jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sebelumnya, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk tugas PPL. Nah, kali ini saya akan mencoba membahas mengenai pendidikan, khususnya adalah pendidikan ramah anak. Jadi bagaimana sih sebuah pesantren itu dapat masuk kepada pendidikan yang ramah anak, pendidikan yang tentunya berkualitas seperti itu. Jadi sebelumnya saya ingin cerita bahwa saya itu pernah alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan PPL di Asrama Habil Ilmi di Buntet Pesantren Cirebon. Yang mana di sana saya mendapat banyak sekali pelajaran yang berharga tentunya. Sebab pendidikan di sana itu saya temui berbeda dengan pendidikan di sini. Yang mana pendidikannya adalah pendidikan yang ramah anak. Tentu kita bertanya-tanya ya, pendidikan yang ramah anak itu bagaimana, pendidikan yang berkualitas itu bagaimana. Jadi kalau misalnya hemat saya, pendidikan ramah anak itu adalah pendidikan yang jika sama anak-anak itu tidak dengan kekerasan, penuh dengan kasih sayang tentunya, dan juga memberi tauladan yang baik. Nah, ini saya temukan di Pesantren Habil Ilmi Cirebon, yang mana pesantren Habil Ilmi itu ya biasa disebut dengan asrama karena memang tadinya merupakan sebuah asrama, hanya saja itu berada di Komplek Buntet Pesantren Cirebon. Untuk pendidikannya sendiri biasanya itu menggunakan pendekatan yang namanya bimbingan konseling. Yang mungkin teman-teman sudah banyak tahu tentang bimbingan konseling tersebut. Tetapi jika di Habil Ilmi itu secara hukumannya begitu, itu tidak menggunakan kekerasan fisik atau main tangan atau dan lain sebagainya yang mungkin kita jamak jumpai di berbagai berita ya. Ada sebuah berita yang mengatakan bahwa di pesantren ini ada kekerasan ini, ada pelecehan ini dan sebagainya. Alhamdulillah di Habil Ilmi itu tidak, bahkan malah mencerminkan pendidikan yang baik menuju pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu kami sepakat di kelompok PPL kami sepakat untuk mengambil tema pendidikan berkualitas seperti itu. Lalu bagaimana? Nah, jadi jika ada satu kebaikan yang ditinggalkan, maka sebisa mungkin kita bisa melakukan kebaikan yang lain. Yaitu contohnya jika ada peraturan, sebenarnya kan ada peraturan sholat maghrib berjamaah, tetapi jika misalnya ada santri atau santriwati yang kemudian melanggar dan artinya tidak sholat berjamaah, maka dia diberi hukuman. Hukumannya tersebut adalah dengan melakukan kebaikan lain. Ada dua opsi. Yang pertama adalah membaca satu juz dari Al-Quran. Yang kedua adalah bersedekah dengan senilai Rp2.000. Nah, hemat saya ketika melakukan PPL di Habil Ilmi itu, saya juga beberapa kali bertanya dengan kawan-kawan santriwati ya, bagaimana sih rasanya dididik yang seperti itu dengan cara yang demikian. Mereka justru malah suka gitu, malah senang, dan bahkan tidak merasa tertekan atau merasa pusing dengan aturan yang seperti itu. Mereka nyaman duduk di situ. Berdasar hal tersebutlah kita bisa mungkin mengingat ya dalil dari Quran surat Az-Zalzalah ayat 7. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, yang artinya maka barang siapa yang seseorang yang melaksanakan kebaikan, baik itu seberat biji zarrah pun, maka ia akan mendapatkan balasannya. Kita temui dalam tafsir Al-Misbah yang disampaikan oleh Pak Profesor Dr. Quraish Shihab bahwasanya kata dzarrah itu artinya adalah semut yang paling kecil.
semut yang baru lahir seperti itu. Atau bisa dikatakan juga kepala semut. Atau ada yang mengartikan bahwa kata dharoh itu adalah sinar cahaya, sinar matahari yang masuk melalui celah-celah jendela. Jadi bisa dibayangkan teman-teman bahwasanya itu sangat kecil sekali. Jadi ketika kita melaksanakan sebuah kebaikan, entah itu sekedar menyingkirkan batu di jalan, atau sekedar berkata baik kepada teman, atau sekedar memberi senyuman kepada seseorang, teman di jalan, saudara, maka tentu itu akan dibalas di akhirat nanti. Seperti itu, kita akan dapat melihatnya. Demikian juga itu yang diterapkan di pesantren Asrama Habil Ilmi. Jadi ketika seorang santri atau santriwati tidak bisa melakukan kebaikan berupa sholat berjamaah bersama, maka ia bisa melakukan kebaikan berupa sedekah. Bahwasanya di dalam hadis Nabi itu disebutkan bahwa semua kebaikan adalah bentuk sedekah. Masya Allah. Betapa sistem pendidikan yang seperti itu yang sebetulnya perlu kita contoh. Jadi ketika seorang anak itu melakukan kesalahan, tidak menaati peraturan, maka hukumannya itu bukan hanya sekedar hukuman fisik ya, karena yang sering kita jumpai justru hukuman fisik yang misalnya berdiri di depan kelas terlalu lama tanpa apa-apa begitu. Itu kan hanya akan jera secara fisik saja gitu ya. Tapi kalau misalnya hukumannya itu adalah hukuman yang kebaikan seperti itu, maka anak itu akan terus mengingat. Apalagi hukuman tentang sedekah, barangkali kan uangnya itu kan jadi apa ya, istilahnya itu eman-eman gitu. Kalau misalnya untuk sedekah terus misalnya seperti itu, akhirnya anak ya tetap akan melakukan peraturan itu, seperti sholat berjamaah, ia akan tetap mengikutinya seperti itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan mengenai pendidikan ramah anak menuju pendidikan berkualitas begitu. Baik, mungkin itu saja. Selebihnya dan sekurang-kurangnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.